Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada saudara-saudaraku, yang mana pada hari ini kita akan menyampaikan apa itu pemilu. Jadi pemilu ini bebas tapi rahasia, karena menentukan satu hari kita memilih, maka 5 tahun kita menentukan bangsa dan negara Indonesia ini yang cukup besar, saudara. Jadi seluk-beluk tahapan dalam pemilu 2024, pencalonan para anggota dewan, termasuk verifikasinya, proses tahapan-tahapan pemilih yang sangat krusial, karena ada 18 partai, kalau keseluruhan sampai 24, termasuk Partai Umat di situ yang melengkapi dari Aceh, tapi yang dominan 18 partai. Jadi saudara-saudaraku, kita sudah memasuki daripada daftar mata pilih. Hari ini sudah pengumuman dan tanggapan tentang pemilih sementara, baik dari TPS, perbaikan pertama KPU hari ini sudah mulai berjalan, bahkan pengumuman yang kedua dan tahapan-tahapan pemilih nanti ada verifikasi yang terakhir yang disebut adalah DPSHV. Jadi DPSHV ini tujuannya apa? Supaya masyarakat ini tanggap. Kita butuhkan informasi dari KPU. Jadi masyarakat ini harus sadar tentang mata pilih ataupun haknya. Nanti sampai batas 20 sampai 21 Juni kita koreksi diri kita, sudah terdaftarkah kita? Karena terdaftar di DPT, setidak-tidaknya kita ini tidak ada masalah, terutama di DPT. Sejak pemilihan di 2019 tidak ada gugatan-gugatan tentang DPT. Jadi gugatannya tentang pelanggaran. Jadi kalau masalah daftar calon tetap itu jarang sekali ada gugatan. Jadi insya Allah pun di tahun ini tidak ada. Ayo kita galakkan untuk kita mobilisasi masyarakat supaya memilih, jangan sampai terjadi kita ini menyesal. Karena apa? Calon-calon anggota dewan itu adalah wakil kita, tentunya wakil rakyat. Jadi pemilih harus mengawasi daripada calon-calon yang akan dipilih, terutama dari politik uang, kadang-kadang diartikan serangan pajak, ataupun kita sebagai DPT kita harus tahu jangan-jangan ada markup ataupun penambahan daripada DPT siluman seperti itu, fiktif, artinya tidak ada tapi dibuat ada. Kita wajib ingin tahu ataupun kita wajib tahu. Kadang-kadang pemilih pemula, saudaraku, yang umurnya baru 17 tahun seperti itu, pemilih pemula ini tidak tahu bagaimana cara-caranya karena baru awal. Jadi terutama harus menanyakan di pamong setempat, yang insya Allah tahun ini tidak ada lagi pemilih-pemilih ganda seperti itu. Yang asiknya, saudaraku, di tahun ini pemilihan pencoblosan ini di 14 Februari, hari Valentine. Jadi mudah diingat sekali, hari kasih sayang ini kalau pemuda-pemuda ini, khususnya pemula ini, jadi mudah diingat. Tapi tidak harus ini ya, saudaraku ya, umur 17 tahun. Kadang-kala kalau dia sudah pernah menikah ataupun sudah menikah tapi umurnya belum ada 17 tahun, itu pun bisa mencoblos ataupun memilih, dengan dalam arti dia khusus seperti itu. Jadi pemilih khusus ini harus tanggap, karena
dia termasuk orang-orang yang fundamental. Sebenarnya kita bisa menyampaikan aspirasi ini langsung ke KPU ataupun yang ada di desa-desa kalau memang KPU-nya jauh dari tempat kita. Nah, karena dengarlah dia sudah menikah ataupun menikah tapi cerai, tapi pernah menikah, itu termasuk boleh mencoblos. Nah, perlu dibimbing ataupun dilaporkan ataupun diarahkan supaya kita ini pestanya demokrasi Indonesia yang saat-saat seperti ini, baik yang di rumah sakit maupun yang di tahanan ataupun yang di tahanan, itu pun punya hak untuk memilih. Kalau bisa disampaikan kepada dinas terkait, karena ini adalah hak pesta kita, satu kali menentukan 5 tahun ke depan. Yang terpenting saudara, pendekatan sampai ke masyarakat yang mempunyai hak tadi. Nah, ini kita sampaikan, kalau bahasa Jawa ini gedok tular seperti itu. Nah, ini untuk saudaraku yang di Lampung, tapi pun iya pun wariku sekelekam. Nah, ini kepada saudara-saudaraku, pada wariku, caleg ini sebenarnya ada batas usianya, setidaknya 21 tahun, dan apabila belum cukup umurnya tapi sudah mendaftar, bisa diganti yang baru daripada nanti tersandung masalah seperti itu. Karena penyelenggara terutama KPU harus diawasi, jangan sampai ada gratifikasi, terutama pengawasan di internal, karena banyak pelanggaran nantinya di situ. Masyarakat boleh melapor lewat pengaduan ataupun langsung ke KPU. Kita harus tahu nomor senternya, termasuk media sosialnya, media sosial KPU itu sudah. Karena pemilu di 2024 pasti dilaksanakan, tepatnya di hari Valentine nanti. Harus penuh kasih dan sayang karena pas hari Valentine, saudaraku. Karena damai itu indah. Satu suara menentukan nasib bangsa ke depannya. Jadi jangan sampai kita ketinggalan. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudaraku. Selamat buat para calon-calon caleg ataupun calon DPRD, baik kota, kabupaten maupun provinsi, baik pusat DPR RI maupun DPD-nya, bahkan sampai presidennya dan wakil presidennya. Di pundak kalian lah kami ini berharap. Saya ingin mendoakan kepada saudara-saudaraku, semoga nanti apabila yang terpilih betul-betul menjadi wakil rakyat. Dan saya ingin mendoakan juga kepada yang subscribe, ya Allah, yang like, yang komen, ya Allah, panjangkan umurnya dan jauhkan dari penyakit dan musibah, ya Allah. Dengan doa selamat hamba-Mu ini, ya Allah. Bahasa semut saja Engkau tahu, ya Allah, apalagi kami manusia, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakratil maut wa najatan minan nar wa atwahida hisab, ya Allah. Allahumma ba'ana qala'ah wal bara'ah wal qasa'ah wa la munkara wa syuyufal muqtalibata wa sadaida wal minahana matoro minha wa mabatona min baladina ada khasa wa min buladil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir, ya Allah. Allah hadini wa ala kulli hatin sholihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati al-Fatihah. Saudaraku, tabarakallah. Mungkin yang berkeyakinan lain, lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Kita beramal ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Salam hormat saya untuk saudaraku, Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera, salam puji Tuhan. Kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka!